Part ini dimulai dengan memperlihatkan Yongjae yang sedang menemui Profesor Gong, yang merupakan salah satu anggota dari kelompok Sodo. Yongjae pun langsung mengutarakan apa yang terjadi kepada anaknya yang baru lahir. Setelah mendengar kasus yang dialami oleh anak Yongjae, Profesor Gong pun lalu mengajak Yongjae untuk menemui Hyejin. Saat Hyejin mendengar kabar dari Yongjae ini, ia pun menawarkan agar demonstrasi kematian anaknya bisa disiarkan secara langsung, sehingga demonstrasi itu akan menjadi bukti besar bahwa kebenaran baru selama ini telah berbohong kepada publik, di mana mereka selalu mengatakan jika orang yang berdosa besarlah yang akan menerima pesan kematian tersebut. Namun, Yongjae tidak setuju dengan penawaran tersebut, karena Yongjae hanya ingin menyelamatkan anaknya dan bukan ingin menjadi pahlawan untuk orang lain. Tentu saja menyaksikan demonstrasi kematian anaknya akan menjadi kenangan pahit untuk Yongjae dan juga istrinya. Di sisi lain, Min Hyejin pun mencoba untuk memahami perasaan Yongjae. Ia lalu memberikan waktu 1 hari sebelum hari eksekusi agar Yongjae dapat memikirkan hal tersebut. Setelah pertemuan itu, Profesor Gong pun mencoba untuk menguatkan hati Yongjae. Lalu ia berkata jika anaknya dulu juga menerima sebuah pesan kematian, di mana dulu anaknya juga dieksekusi tepat di depan matanya. Dan hal itu bukanlah hal yang mudah untuk seorang ayah. Setelah mengatakan hal itu, si Profesor Gong dan Yongjae pun pulang ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Profesor Gong dihadang oleh kelompok Arrowhead dan langsung menyerangnya dengan sangat begitu membabi buta. Tak hanya Profesor Gong, kelompok Arrowhead itu ternyata juga menangkap salah satu anggota Sodo. Di sini, Arrowhead pun tak segan-segan langsung menyiksa Profesor Gong dan rekannya, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Di sisi lain, Hyejin yang tidak merasa aman, lantas ia berusaha untuk melarikan diri dari markas tersebut. Dengan begitu banyak anggota Arrowhead, Hyejin pun berusaha kabur sekuat tenaga, dengan sedikit ilmu bela diri yang ia miliki. Tak disangka, hal itu pun berhasil membuat Hyejin selamat dari kelompok Arrowhead. Di keesokan harinya, kabar kematian Profesor Gong dan rekannya pun mulai tersebar di seluruh kota. Mayat mereka berdua pun digantung di atas pintu masuk salah satu universitas di Korea Selatan dan dicap sebagai penantang Tuhan. Pihak Arrowhead juga mengirimkan sebuah video rekaman yang berisi himbauan agar para warga berhati-hati dengan kelompok Sodo jika mereka tidak ingin bernasib sama dengan Profesor Gong dan rekannya. Di waktu yang sama, terlihat Sahyung yang malah datang ke kantor kebenaran baru untuk menanyakan kasus anaknya. Yongjae pun mencoba untuk menelpon Sahyung, namun Sahyung tidak menjawab. Yongjae yang merasa khawatir lantas ia langsung menghubungi Min Hyejin untuk membantu menyelamatkan istri dan anaknya. Sesampainya di kantor kebenaran baru, Sahyung pun langsung menyerahkan flash disk yang berisi rekaman pesan kematian anaknya. Yongjae yang mengetahui hal itu pun langsung mengadakan rapat dadakan dengan para petinggi kebenaran baru. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah besar untuk para penganut aliran kebenaran baru. Oleh sebab itulah, Jongchil segera memerintahkan agar Sahyung dan anaknya dipisahkan terlebih dahulu, agar mereka dapat menyembunyikan kasus kematian anaknya. Dan di saat itulah, Yongjae dan Min Hyejin sampai di kantor kebenaran baru. Mereka pun langsung membantu Sahyung untuk mendapatkan bayinya kembali. Setelah berhasil mendapatkan bayinya kembali, mereka pun segera kabur dari kantor tersebut. Karena kejadian itu, Sahyung pun mulai percaya dengan Min Hyejin dan menyetujui dengan rencananya. Untuk saat ini, mereka akan disembunyikan di sebuah tempat yang nampak kumuh, milik seorang mantan anggota Arrowhead yang sudah bertaubat. Orang itu adalah seorang YouTuber yang saat itu sering melakukan siaran langsung untuk membela kebenaran baru dan juga kelompok Arrowhead. Namun kini dirinya telah bertaubat setelah menerima sebuah pesan kematian.
Setelah itu YouTuber itu pun memberikan akses untuk Min Hye-jin agar dia bisa menyiarkan video rekaman tentang pesan kematian yang diterima oleh anaknya Young-jae. Di keesokan harinya YouTuber itu terlihat pergi ke pasar untuk membeli makanan. Namun tak disangka, di sana ia malah menelpon ketua Kim Jong-chil dan mengadukan semuanya. Dia mengaku kalau ia juga akan dibunuh hari ini tepat 5 menit setelah eksekusi anaknya Young-jae. Sehingga ia pun berpikir kalau Tuhan ingin menutupi dosanya dengan mengeksekusi dirinya. Sehingga ia pun merasa bahwa ia adalah pahlawan yang sudah membantu Tuhan. Alhasil, Kim Jong-chil pun langsung mengerahkan semua orang untuk melacak keberadaan mereka saat ini. Di malam harinya YouTuber itu kini sudah berpihak kepada kebenaran baru. Ia tak segan-segan langsung membunuh beberapa anggota dari Sodo yang datang untuk merekam siaran langsung. Ia juga menyerang Hyung-jae, Min Hye-jin dan juga Sehyoung. Sehyoung yang sangat merasa panik langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan anaknya. Sementara Min Hye-jin masih berada di dalam untuk melumpuhkan YouTuber itu dengan sekuat tenaga. Di hadapan semua orang, Sehyoung menangis dan mengatakan apa yang sudah terjadi kepada anaknya. Ia pun meminta kepada semua orang untuk tetap di sana dan menyaksikan bukti kebohongan yang telah dilakukan oleh agama kebenaran baru. Para anggota kebenaran baru yang melihat siaran itu lantas langsung bergerak ke tempat tersebut. Tak lama kemudian malaikat pencabut nyawa pun datang. Di sisi lain, Sehyoung sendiri nyatanya tidak rela jika anaknya harus dibunuh oleh ketiga malaikat pencabut nyawa tersebut. Ia pun lalu berusaha dengan sangat keras untuk menyelamatkan bayinya dengan sekuat tenaga. Ia juga dibantu oleh Min Hye-jin dan juga Young-jae. Namun mereka tetap saja gagal, karena para malaikat itu sangatlah kuat. Dengan harapan terakhir yang masih tersisa, Young-jae pun bergerak mendekati Sehyoung dan langsung memeluknya untuk melindungi bayi mereka. Dan para malaikat pencabut nyawa itu pun langsung melakukan tugasnya kemudian segera pergi. Dengan keadaan tubuh Young-jae dan Sehyoung yang sudah menjadi abu, Min Hye-jin pun merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi mereka. Tak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi dari arah mereka. Ternyata dengan kedua orang tuanya yang telah berkorban nyawa, bayi Young-jae berhasil selamat dari eksekusi tersebut. Di sisi lain, si YouTuber itu yang melihat dari kejauhan lantas berlari menuju ke sisi bayi. Ia merasa bahwa ia harus menyelesaikan perintah Tuhan dengan cara membunuh bayi tersebut. Min Hye-jin yang menyadari hal itu pun berusaha menyelamatkan si bayi. Sampai pada akhirnya, malaikat pencabut nyawa itu pun datang kembali untuk mengeksekusi si YouTuber tersebut sesuai dengan pesan kematiannya. Setelah itu Min Hye-jin pun berjalan menuju ke sisi bayi dan menggendongnya dengan erat. Para warga Korea Selatan yang menyaksikan kejadian itu secara langsung merasa terharu dengan keajaiban yang terjadi pada si bayi. Setelah itu para anggota kebenaran baru pun datang dan langsung menghajar Min Hye-jin. Namun tiba-tiba mereka semua dihentikan oleh para masyarakat yang sudah terlanjur tahu tentang kebohongan yang sudah dilakukan oleh kebenaran baru. Yoo-jin yang sudah diliputi amarah lantas langsung menghajar seorang kakek tua yang menghalanginya. Para polisi yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Yoo-jin lantas langsung ditangkap dan dibawa ke penjara atas tindakan penyerangan. Sementara itu Min Hye-jin pun pergi membawa bayi dalam pelukannya ke tempat yang lebih aman. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan museum di rumah Park Jung-ja, dan di sana abu tubuhnya Jung-ja yang berada di sebuah lemari kaca tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi tubuh manusia yang utuh. Dan series dari film Hellbound ini pun selesai.